wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada detik ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Tito Iskandar Salam. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 04 Batu Balang. Selanjutnya Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 04 Batu Balang. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu karena telah memberikan waktunya untuk dapat menghadiri acara ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada acara yang kedua, yaitunya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Erlinda. Kepada Ibu dan Bapak Guru silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Acara kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Alfian. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sejenak menadahkan tangan, menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya acara kita ini diberkahi, dilancarkan dari awal sampai akhir. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, dari pagi menjelang siang ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal pembukaan secara resmi dari acara yaitu diseminasi program budaya positif yang merupakan fase lanjutan dari kegiatan ini adalah merupakan bagian dari proses guru penggerak yang tentu tujuannya tidak lain tidak bukan bagaimana anak-anak didik kita ini berubah mindsetnya. Dan baik Bapak Ibu, mari kita membaca asma Allah, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi acara ini kita buka dengan kesepakatan kita bersama. Demikian kita sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya acara adalah penyampaian materi oleh Bapak Tito Iskandar Yatim SPD tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 04 Batu Balang. Kepada Bapak Tito kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dimulai Bapak Ibu, kami mohon izin berdiri pada Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTD SD Negeri 04 Batu Malang, kemudian yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktu pada hari ini membantu kami dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 dalam program Guru Penggerak. Sebelum materi kami sampaikan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, dukungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan seperti adanya sekarang ini. Seterusnya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang selalu memberikan perhatian, waktu, saran kepada kami. Yang ketiga, kegiatan ini merupakan tugas wajib yang harus kami lakukan dalam program Guru Penggerak Angkatan 7, yaitu diseminasi budaya positif. Dalam hal ini yang perlu kami garis bawahi, tidak ada maksud bagi kami untuk nanti menggurui. Jika ada nanti kesan menggurui, kami mohon maaf, tidak ada maksud untuk itu, karena Bapak Ibu sudah menjadi guru sebelum kami mengenal dunia ini. Tapi ini hanya siklus yang harus kami lewati untuk masuk ke modul berikutnya, di mana modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Di visi guru penggerak kita dilatih bagaimana cara melahirkan sebuah visi dan misi dalam komunitas praktisi. Dan sekarang kita masuk pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang keempat, jika nanti ada perbedaan pandangan tentang terkait materi yang kami sampaikan, kami berharap jangan dijadikan perdebatan, tapi jadikanlah itu sebagai bahan kita untuk sama-sama belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya beranjak dari sebuah cerita yang tidak tertulis di buku pelajaran peserta didik kita ketika peristiwa pengeboman Hiroshima Nagasaki di Jepang. Saat itu kota Jepang hancur luluh-lantak. Yang ketika itu diperkirakan dalam jangka waktu 50 tahun Jepang tidak akan bangkit. Kemudian apa dilakukan oleh Kaisar Hirohito pada itu? Dia mengumpulkan para jenderalnya. Setelah dikumpulkan para jenderal, apa yang ditanyakan? Kaisar tidak menanyakan berapa korban yang meninggal, berapa tentara yang gugur, tapi Kaisar menanyakan berapa guru kita yang tertinggal. Berapa guru kita yang tertinggal? Dari pertanyaan itu kita bisa menyikapi bahwasanya bangkitnya semua negara, majunya semua negara itu tergantung kepada guru. Dari situ, dari perkiraan 50 tahun tadi, dalam jangka waktu 20 tahun Jepang bisa menjadi negara maju. Tentu harapan kita sama-sama kita selalu belajar agar nanti kita bisa menjadi guru yang bisa memajukan bangsa dan negara kita ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada materi kita. Setujukah kita kalau selama ini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, kalau kita setuju tak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tak? Kalau setuju sudah tak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Boleh setuju tak? Setuju? Setuju ya? Setuju. Oke, tak apa-apa. Kita kan berpendapat. Setuju. Yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tak kira-kira? Setuju? Setuju. Oke. Karena besok siapa yang paling duluan datang, ibu kasih hadiah. Maka nanti besok berlomba-lomba kan? Lomba-lomba saya yang paling dulu datang. Gitu kan? Nanti kita sampai ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab sendiri. Berikut pendidikan atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Di situ benih-benih kebudayaan ditabur dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat anak itu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Zaman kita dulu berbeda dengan zaman anak sekarang. Lingkungan kita berbeda-beda. Kodratnya kita hanya bisa menuntun menurut kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Pendidik adalah seorang petani, jadi kita seorang petani. Sedangkan anak-anak kita adalah biji atau bibit tumbuhan. Mungkin yang datang pada pagi itu adalah jagung, kacang tanah, kacang panjang mungkin, padi mungkin, beraneka ragam mereka datang. Yang akan ditanam petani dalam sebuah lahan. Lahannya mana? Lahannya kelas kita, pembelajaran kita. Jadi jagung yang tadi, padi tadi, kita tanam di lahan kita, lahannya kelas. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun bibit jagung tersebut untuk menjadi tanaman jagung yang subur. Jagung yang tadi tidak bisa kita pindahkan menjadi padi. Atau nangka yang datang tidak bisa kita ubah menjadi mangga yang manis. Kita tidak bisa maksa merubah bibit jagung tersebut tumbuh menjadi padi. Tugas petani, tugas kita pendidik hanya bisa menuntun dengan memberikan perhatian, perawatan, meskipun bibit jagung tersebut merupakan bibit jagung yang super. Tapi kalau kita tanpa kita rawat, dia tidak akan dapat tumbuh subur. Kira-kira seperti itulah ilustrasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikut materi kita pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini yang tadi loh. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi.
Kita bahas satu persatu. Nah, ini permainan seperti ini Bu Linda. Bisa Bu Linda bantu dengan Ibu Devi? Oke. Kita sobek atau boleh berduaan, boleh sepasang. Yang sebelah kiri menulis di sebuah secari kertas sesuatu yang sangat berharga. Apakah itu? Terserah. Tulis dalam sebuah kertas, pegang oleh teman kita yang sebelah kiri. Yang di sebelah kanan coba untuk membukanya dengan cara apapun boleh. Yang di sebelah kiri, karena ini benda berharga, tentu kita akan berusaha mempertahankannya. Boleh, pokoknya terbuka Pak. Bukan dengan memaksa, dengan membujuk, dengan merayu, dengan menghardik, menyuap, sogok, mungkin barangkali pokok dia terbuka. Karena yang ini berarti dia tidak mau membuka. Lah, Bu sini, Bu Ria. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ini bagi saya pribadi, ini tugas berat nih Pak, berbicara di depan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Senior. Ini dipertanyakan sejauh mana kemampuan saya memahami materi dalam program guru penggerak bersama Ibu Nancy. Ya. Ini kita akan belajar tentang teori kontrol atau perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya. Kita kadang-kadang sebagai orang dewasa bisa berbuat seenaknya. Kalau kita dengan adik mungkin bisa memaksa, ya kan? Kan itu ilusi kontrol. Guru bisa mengontrol murid, itu paradigma kita. Awak bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita itu kan kamu, itu kan, pokoknya dia merasa bersalah, nanti bisa menguatkan karakter. Kita berpikir seperti itu. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita beri penghargaan, nanti efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita puji dia dengan verbal kah, non verbal kah, nanti bisa efektif untuk bisa memberikan manfaat. Dan terakhir, selama ini kita berpikir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi siapakah sesungguhnya yang bisa memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon, perbedaannya. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak yang tidak membuat PR, kita anggap salah. Anak yang datang terlambat tidak bisa kita cap anak yang pemalas. Itu dalam teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada alasan untuk melakukan sesuatu. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi, kita tidak bisa mengontrol kawan kita. Hanya yang bisa mengontrol adalah diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Buktinya tadi, bisa kita mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, ketika kita gagal, akan ada pemaksaan. Coba kalau tidak dibuka. Ada ancaman. Itu dalam stimulus respon. Coba kamu besok kalau tidak datang. Coba kamu kalau besok dapat PR. Itu ketika ada bujukan yang gagal. Sekali dua kali diperingatkan, nanti dua kali, besok kamu lagi. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita cari solusi-solusi yang lain. Kemudian model berpikir menang kalah, selalu menang dan kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang, menang dan menang. Itu ilustrasi kita tadi. Berikut kita masuk pada disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pokoknya patuh dia, hati wak sonam. Di dalam kelas itu kalau duduk diam tangan di meja, hati wak sonam. Nah, kita sangat muak kalau ini menulis, yang ini lempar-lempar kertas. Kapan kita senang? Kalau dia duduk dengan patuh, diam. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin sekarang sering kita merasakan ketidaknyamanan dari disiplin itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau dengan pencapaian suatu tujuan mulia. Berikut nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita kenal dengan dimensi pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berikut kita masuk pada materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada alasan mengapa seseorang berperilaku. Motivasi seseorang yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi itu datang secara eksternal dari luar. Yang motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi itu datang tetap dari luar atau eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Disinilah tujuan disiplin positif. Seperti tadi, siapa besok yang datang paling cepat akan Bapak kasih hadiah, akan Bapak Ibu kasih hadiah. Tetapi ketika besoknya ternyata hadiah itu tidak jadi diberi, maka apa yang terjadi? Ada rasa kekecewaan. Kenapa? Karena motivasinya datang dari luar, tidak datang dari dalam dirinya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Hukuman itu merupakan suatu tindakan yang bersifat tiba-tiba, satu arah, tidak adanya persetujuan dan berdampak buruk pada penerima hukum. Jadi satu arah, tiba-tiba. Konsekuensi, ada kesepakatan sebelumnya sehingga pihak yang mendapatkan konsekuensi tidak siap untuk menghadapi. Dari sini bisa kita bedakan. Yang ketiga, restitusi, merupakan sebuah tindakan mengontrol tindakan seseorang tanpa ada menyudutkan. Kalau dalam hukuman, nanti kita sampai ke sana, hukuman sering dihajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Berikut dampak pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh. Penghargaan berpengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bisa bersifat menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Dihukum penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita tahu nanti tidak ada lagi hadiah di balik itu, maka kita tidak termotivasi untuk melakukannya. Penghargaan mematikan kreativitas. Kita jadi malas. Misalkan kepala sekolah memberikan penghargaan kepada untuk semester ini nih, memberikan penghargaan kepada guru yang administrasinya lengkap, maka kita berlomba-lomba. Di semester 2 besok kita berlomba-lomba lagi. Ternyata tidak ada penghargaan lagi. Maka kita jadinya ada rasa kecewa di balik itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi awak termotivasi karena ada sesuatu di balik itu, bukan datang dari diri kita. Berikut kita coba memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Gitu kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ganti kertas teman yang telah dicoret. Karena tercoret, ganti kertas teman. Berikut, membersihkan tumpahan air di meja atau di lantai karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berikut jawabannya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu merupakan bentuk hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik secara fisik atau hatinya, untuk jangka waktu yang lama terasa. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai
disiplin. Hukuman sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang dia mampu berbohong untuk menyembunyikan kesalahan. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Seorang anak rela berbohong karena datang terlambat. Dia buat sebuah berita kalau dia diculik. Itu kejadian yang baru terjadi. Mungkin barangkali itu dampak dari hukuman yang sering kita lakukan terhadap anak, sehingga dia mampu untuk berbohong dan merekayasa melibatkan orang banyak. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sering kita lakukan itu. Mempermalukan peserta didik. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Maka mana hal yang paling baik? Yang paling bagus adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam suatu masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin nanti dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita lewati ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Dalam restitusi ada tawaran, bukan paksaan. Paksaan di mana tadi? Di hukuman. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa alasan seseorang anak melakukan itu? Ketika mereka berkali-kali tidak buat PR, tentu kita wajib mencari kenapa dia tidak buat PR. Bukan malah kita kasih hukuman. Kira-kira seperti itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang dituju karakternya. Restitusi fokus pada solusi atau mencari jalan keluar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti yang baru-baru ini terjadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kapan kita pakai helm? Kalau ada polisi. Kalau tidak ada polisi di simpang, kita tidak pakai helm. Jadi berikut, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi kemarin waktu COVID, kapan kita pakai masker? Ketika orang razia masker. Artinya apa? Tidak datang dari dalam diri kita. Jadi kapan kita pakai helm? Kalau orang razia ada polisi. Tidak ada polisi, kita tidak pakai helm. Jadi motivasinya masih dari luar. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ilustrasi itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itulah mengapa kita harus melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah cikal bakal lahirnya keyakinan sekolah. Kalau dulu peraturan. Mengapa kita harus memiliki keyakinan kelas?
Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Jika tercipta budaya positif di kelas, disitulah lahir nanti budaya positif di sekolah. Cara membuat keyakinan kelas. Bercurah pendapat. Kelas seperti apa yang diinginkan nanti. Ya, jadi kita bercurah pendapat kepada anak. Besok kita menginginkan kelas yang seperti apa. Masing-masing anak pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Mungkin keinginan kelas yang bersih, kelas yang rapi. Ada juga kemarin tidak ada bully, bagus sekali kan? Nah, dengan ada keyakinan ingin kelas yang bersih, tentu mereka nanti akan berusaha bagaimana agar kelas itu tetap bersih. Mungkin dengan buang sampah, menuliskan dan mencatat semua pendapat. Kita pajang tentang keinginannya. Berikut kita susun dan menjadikannya kalimat-kalimat positif. Tinjau ulang kembali. Keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Dan ditandatangani. Terakhir, letakkan dia pada tempat yang mudah terlihat. Berikut materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar, ada 5 dasar yang mendasari kebutuhan manusia. 1, untuk bertahan hidup. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Yang kelima, ingin mendapatkan kesenangan. Kita ke materi yang kelima. Posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kita seorang guru penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ada Pak Bu? Kurang jelas ya. Mudah-mudahan nanti kita punya fokus baru ya. Ya, amin. Yang ke-5, pemantau. Yang terakhir, manajer. Penghukum. Kalau saya pribadi mungkin masih dalam posisi penghukum, membuat merasa bersalah karena sering melontarkan kalimat-kalimat yang tanpa kita sadari membuat mereka merasa bersalah. Penghukum. Kita sering berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apa yang sering kita katakan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu yang sering kita katakan kalau di posisi penghukum. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Dia akan mencari pembelaan. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kadang ada rasa tidak suka, tidak senang dengan guru. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadilah tahu karakter awak. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Apa yang guru lakukan? Berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa sama kamu. Seharusnya Bapak kecewa sama kamu. Kamu kan sudah tahu. Bapak lelah sekali mengatakannya.
kamu terus. Nah, gitu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong, masih berbohong. Kemudian apa yang dikatakan murid? Maafkan saya. Apa dampaknya? Merasa rendah diri. Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Apa yang sering guru lakukan? Membuat alasan untuk murid. Apa yang dikatakan dalam posisi ini? Ayolah, lakukan demi bapak ya, lakukan demi ibu ya. Nadanya lebih rendah. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak pernah bantu kamu. Apa hasilnya? Murid ketergantungan. Nanti murid apa berkata? Saya pikir bapak teman saya. Ternyata begitu. Dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Posisi kontrol yang keempat, sebagai pemantau. Apa yang diperbuat guru? Menghitung dan mengukur. Maka guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kapan dia menyesuaikan diri? Kalau ada pengawasan. Maka murid berkata, berapa banyak bintang yang harus diperoleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau kita dapat bintang-bintang kan, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, posisi manajer. Mudah-mudahan nanti kita sampai pada posisi ini. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang sudah kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Pribadinya lebih menjadi kuat. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dampaknya pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang terakhir, manajer. Posisi manajer ini mungkin kita bisa belajar dari Patih Gajah Mada. Gajah Mada dia bukanlah seorang raja di masa kerajaan Majapahit, tapi dia bisa menyatukan Nusantara. Artinya apa? Seorang majunya sekolah bukan hanya tergantung kepada kepala sekolah. Itu kepala sekolah, itu tugas kepala sekolah itu. Artinya apa? Kita juga turut berperan besar di dalam sebuah sekolah. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering dilontarkan dalam posisi tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu di posisi membuat rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kamu terus menghukum. Ayolah, lakukan demi bapak ya, lakukan demi ibu ya. Nadanya lebih rendah, datar, sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini bagi murid kita yang lambat nih. Dia terus. Kamu terus. Orang udah siap, kamu belum juga. Penghukum. Berikut yang terakhir,
segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ada anak tidak buat PR, Bapak dulu juga pernah tidak buat PR. Kira-kira seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah tidak membuat PR. Selama ini mungkin kita siapa yang PR dulu ya, buat PR di luar. Ada kumpul 10 orang di teras buat PR. Nah, itu permasalahan. Mudah-mudahan dengan program ini bisa merubah pandangan kita, cara kita mengajar, lebih paham kita tentang kehadiran murid-murid kita. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ketika dia tidak buat PR, apa sebabnya dia tidak buat PR? Mungkin barangkali orang tuanya tidak ada. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kan kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang sudah kita tulis dalam keyakinan kelas? Salah satunya mungkin selalu mengerjakan PR. Kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Nah, kira-kira kalimatnya seperti itu. Berikut menstabilkan identitas tadi. Yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu, Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu tahapan yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas. Tahap yang kedua dalam segitiga restitusi, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhannya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apa yang dikatakan guru? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu bukan tanpa harus memukul kalau mereka berkelahi? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tadi ada anak tidak buat PR. Apa yang kita lakukan? Meski kamu tidak buat PR, tapi kamu sudah melakukan hal yang baik, yaitu tetap datang ke sekolah. Itu salah satu contoh kalimat yang kita sampaikan kepada mereka. Terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan pada saat itu? Ketika tahap yang ketiga, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apa keyakinan yang sudah kita buat?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kan tadi dia menginginkan sekolah yang ideal, menginginkan sekolah yang bersih, rapi, menginginkan kelas yang tidak ada bully. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika dia tidak fair, apa yang mereka rasakan? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira itulah ilustrasi dalam restitusi. Sampai terima kasih. Nah, karena materi terakhir adalah segitiga restitusi. Dari saya mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf jika tadi tidak ada kalimat yang tidak pada tempatnya, ada terkesan menggurui. Harapan saya cuma itu, semoga kita sama-sama memperbaiki diri. Barangkali selama ini mungkin kita pernah melakukan tindakan-tindakan yang berdampak pada pribadi murid, merasa bersalah, merasa dihukum. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang betul-betul didambakan oleh murid dalam posisi manajer seperti yang tadi. Mungkin dari saya itu saja. Salam bahagia Bapak Guru Ibu hebat. Itu salam dalam guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Salam tergerak menggerakkan. Salam bergerak, tergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, itu semboyan dalam guru penggerak. Salah dan janggal mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Tapi sebelumnya dipulangkan ke moderator. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Tito Iskandar yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif seluas-luasnya. Nah, untuk itu kita masuk ke acara yang ke-6, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kami buka untuk 3 pertanyaan. Dari Bapak Kepala Sekolah mungkin? Ya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator. Sesuai apa yang telah dipaparkan oleh Pak Tito tadi, kita sangat berbahagia sekali, mana mungkin selama ini apa dan bagaimana cara kita memberikan inovator ke anak-anak kita. Ini tentu saja hendaknya dengan telah kita terima materi-materi ini, harapan kita semua tentu saja ada perubahan nanti, baik mulai yang disampaikan tadi, adanya semacam hukuman, ada semacam semacam konsekuensi, kemudian yang terbaik tentu yaitu bagaimana cara kita mengolah anak dalam mendidik dan mengajar ini dengan cara atau metode manajer. Jadi harapan kita semua tentu dari yang sudah kita laksanakan jauh sebelum ini tentu juga ada nilai-nilai positif, tapi ini akan lebih kita kuatkan nanti bagaimana sikap dan pola tingkah laku anak kita ini bisa kita kontrol dengan cara manajer ini. Nah, sehingga tidak terkesan adanya hukuman, tidak terkesan adanya konsekuensi tadi ya, sehingga anak betul-betul tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk melakukan perubahan-perubahan
baik cara belajar maupun sikap dan perilakunya sehari-hari. Kemudian tentu dalam penyajian tadi kita sangat berikan apresiasi kepada Pak Tito yang begitu gamblang, dengan urut, dengan teratur, sehingga kita dapat menerima ini dengan baik. Kemudian itu sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat menularkan ini nanti di kelasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan bagi kita semua, sehingga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Tito dan Bapak Kepala Sekolah nanti bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah kita ini. Mungkin saya sebagai moderator mengucapkan maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Rido. Selamat siang Pak. Rido tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak. Tadi saya datang terlambat. Rido tahu kita masuk jam berapa? Tahu Pak. Jam 7.15. Jam 7.15 itu kan kita sudah harus berada di sekolah. Terus kenapa Rido datang terlambat? Tadi malam saya menonton Piala Dunia Pak. Oh, jadi tidurnya kemalaman, bangunnya telat, begitu? Iya. Iya Pak. Maaf Pak. Sejak
Artinya Dino sangat hobi nonton bola ya. Sama dengan bapak juga hobi nonton bola. Tapi sekarang musim Piala Dunia, hampir semua orang nonton Piala Dunia. Tapi sebagai anak sekolah kita harus pandai berbagi waktu. Sekarang bapak tanya sama Dino, tindakan Dino benar atau salah? Salah Pak, karena datang ke sekolah terlambat. Terus Dino tahu kesalahannya. Sekarang kita bahas bagaimana Dino seharusnya bersikap. Seharusnya saya tidak menonton bola sampai larut malam. Betul. Seharusnya Dino tidak nonton bola sampai larut malam supaya bangun tidak telat karena pagi kita kan harus sekolah. Sekarang coba Dino pikir, apakah tindakan Dino melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Ya Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Dino masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Bagus. Salah satunya adalah tidak boleh datang terlambat. Untuk berikutnya, bagaimana Dino seharusnya? Apa yang harus Dino lakukan? Ya Pak, saya sudah tidur lebih awal dan tidak menonton bola sampai larut malam serta membagi waktu. Bagus. Kita itu sebagai seorang pelajar harus tidur lebih awal. Ya, tidur lebih awal. Kapan itu bisa dimulai? Mulai malam nanti Pak. Bagus, alhamdulillah. Bapak tunggu ya. Mulai malam nanti Dino tidur lebih awal. Tidak nonton bola lagi karena besoknya kita harus sekolah. Dino termasuk anak yang baik. Ya, berusaha untuk merubah sikap. Bapak doakan semoga Dino menjadi anak yang pintar dan pandai berbagi waktu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Rajin-rajin belajar ya. Silakan istirahat.